Pernah nggak sih kamu ngerasa lagi di titik paling bawah, di mana rasanya kayak, udah deh, mustahil buat jalan lagi? Kita semua, entah pernah atau nanti, pasti bakal ngalamin itu. Nah, hari ini kita nggak cuma mau ngomongin soal jatuh, tapi soal sebuah seni yang jauh lebih penting. Seni untuk bangkit kembali. Coba deh, renungin kalimat ini baik-baik. Jatuh itu wajar, bangkit itu pilihan. Bagian pertamanya, kita semua kayaknya paham ya. Jatuh, ya bagian dari hidup. Tapi, bagian keduanya ini, bangkit itu pilihan. Nah, ini dia yang mengubah segalanya. Ini bukan soal takdir, tapi soal keputusan. Keputusan yang kita ambil pas kita lagi terpuruk. Oke, jadi kita mulai dari pondasinya dulu ya. Sebelum kita bisa ngomongin cara bangkit, kita harus bisa nerima dulu kalau jatuh itu normal. Kenapa ini penting banget? Karena seringnya rasa malu karena jatuh itulah yang justru nahan kita buat berdiri lagi. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa perasaan ini tuh wajar banget sebagai manusia. Kita kan hidup di dunia yang kayaknya nuntut kita buat kelihatan kuat terus 24 jam. Tapi, ayo deh kita jujur-jujuran. Nggak ada loh yang namanya manusia super. Ada hari di mana kita ngerasa bisa menaklukkan dunia. Tapi ada juga hari di mana buat bangun dari kasur aja rasanya seberat mendaki gunung. Dan dua-duanya itu normal. Sama juga kayak hati kita, perasaan sakit, sedih, kecewa itu sering banget dianggap kelemahan yang mesti disembunyiin. Padahal, coba deh lihat dari sisi lain. Semua emosi itu tuh justru bukti kalau kita ini peduli, kalau kita bisa sayang sama sesuatu. Itu bukan kelemahan, itu bukti kemanusiaan kita. Terus, soal perjalanan hidup kita. Kita mungkin bayanginnya jalan lurus, mulus kayak jalan tol. Tapi kenyataannya, wah, lebih mirip jalur trekking yang penuh batu kan? Nah, setiap kali kita kesendung atau goyaf, itu bukan berarti kita gagal. Justru disitulah kita belajar. Belajar buat nemuin pijakan baru, dan akhirnya jadi pejalan yang lebih tangguh. Nah, setelah kita bisa menerima kalau rapuh itu manusiawi, kita jadi sadar sesuatu yang bikin lega banget. Mengakui kalau kita lagi nggak baik-baik aja, itu bukan tanda kekalahan. Justru, itu adalah cara kita mengambil kembali hak kita yang paling dasar. Hak untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, aku mau kamu coba bilang ini ke diri kamu sendiri. Aku punya izin kok untuk jatuh. Aku punya izin untuk merasa lemah, aku punya izin untuk nangis. Coba ucapin itu, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Karena ini semua bukan tanda kegagalan, tapi ini adalah langkah pertama buat sembuh. Biarin kalimat ini bener-bener meresap ya. Ngerasain sakit itu nggak bikin kamu gagal, itu bikin kamu manusia. Justru dengan berani merasakan semua itu, kita membuka pintu buat penyembuhan yang sebenarnya. Inilah pondasi buat bisa bangkit lagi dengan lebih kuat. Jadi, yuk kita definisiin ulang apa artinya jadi manusia. Ini bukan soal jadi sempurna, sama sekali bukan. Ini soal bisa menari di antara terang dan gelap, antara kuat dan lemah. Coba deh pikirin, tokoh idola kamu, mereka hebat bukan karena nggak pernah luka kan? Tapi karena cara mereka bangkit lagi setelah terluka. Nah, ini bagian yang keren. Begitu kita udah nyaman sama kerapuhan kita, cara pandang kita soal kekuatan bisa berubah total. Kita jadi bisa lihat kalau kekuatan itu bukan berarti nggak punya kelemahan, tapi justru sesuatu yang tumbuh dari kelemahan itu. Yuk, kita lihat apa sih arti kekuatan yang sebenarnya? Kita sering banget salah kaprah soal kekuatan. Kita mikir kekuatan itu kayak patung baja yang kokoh, nggak bisa tergores. Tapi itu keliru banget. Kekuatan sejati itu lebih mirip kayak kintsugi, seni dari Jepang yang memperbaiki keramik pecah pakai emas. Justru di bekas retakannya itulah keindahan dan kekuatannya muncul. Kekuatan sejati itu keberanian buat bangkit lagi. Dan ayo kita jujur sama diri sendiri. Bangkit itu susah banget. Ini bukan kayak ngeklik tombol restart terus semuanya langsung beres. Prosesnya tuh berantakan, lambat, dan seringkali sakit. Makanya kita sebut ini seni, karena butuh latihan, butuh sabar, dan yang paling penting, butuh baik sama diri sendiri. Proses bangkit itu seringnya nggak kelihatan heroik kayak di film-film loh. Kadang bangkit itu cuma sekedar maksa diri berdiri walaupun lutut gemeteran. Atau ngumpulin sisa-sisa tenaga terakhir buat nyoba lagi. Atau bahkan cuma senyum dikit aja biar nggak tenggelam dalam kesedihan. Setiap langkah kecil ini, sekecil apapun, itu adalah kemenangan. Nah, ini dia intinya. Fokusnya ada di pilihan untuk bangkit, bukan di hasilnya. Mungkin dunia nggak lihat perjuangan kamu yang penuh air mata di tengah malam. Tapi setiap kali kamu memilih untuk mencoba sekali lagi,
Di saat itulah kamu menunjukkan kekuatanmu yang paling murni. Itu udah hebat banget. Dan ini ngebawa kita ke bagian yang paling bisa mengubah hidup. Pilihan untuk bangkit ini bukan sekedar tindakan sesaat loh. Ini adalah pilihan yang kalau kamu ulang terus-menerus, bakal ngebentuk ulang siapa diri kamu dari dalam keluar. Jadi kalau saat ini kamu lagi ngerasa di bawah, tolong dengerin ini ya. Nggak usah dengerin orang yang nyuruh kamu buat cepetan bangkit. Ambil waktu kamu, izinin diri kamu buat ngerasain sedihnya, akui sakitnya, dan yang paling penting, peluk diri kamu sendiri, kasih kebaikan yang sama kayak yang bakal kamu kasih ke sahabat terbaikmu. Pada akhirnya, kita semua akan sampai di persimpangan jalan ini. Luka yang sama bisa membawa kita ke dua arah yang beda banget. Satu jalan bikin kita tenggelam dalam luka itu. Jalan yang satunya lagi justru mengubah luka itu jadi sumber kekuatan. Dan pilihannya selalu ada di tangan kamu. Jadi pertanyaannya sekarang sederhana, tapi dalam banget. Di persimpangan jalanmu saat ini, kamu mau pilih yang mana? Dan aku mau kamu ingat satu hal ini. Mungkin sekarang kamu lagi ragu. Mungkin kamu lagi nggak percaya sama diri sendiri. Nggak apa-apa, tapi jauh di dalam dirimu ada bagian yang tahu jawabannya. Ada bagian dari dirimu yang diciptakan untuk bertahan, untuk tumbuh dari retakan. Aku percaya sama bagian itu. Aku tahu kamu itu tipe yang kedua,